karena memang di situ pusatnya ya Islam kita gitu. Tapi untuk kita yang di kehidupan sehari-hari tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai Ustazah Fatimah mengenai ilmu terapan dalam Islam. Sebelumnya, boleh Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Sari, saya mengajar di Rumah Tahfiz Quran. Saya sudah mengajar selama 2,5 tahun, alhamdulillah. Teman-teman semua dari mana nih? Dari kampus mana? Kami dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ustazah untuk memenuhi tugas Al-Islam. Kelas semua ini? Ya. Kami sekelas semua. Ini boleh? Mungkin pertanyaannya apa? Mau nanya Ustazah, Boleh. dampak dari memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia dalam Islam apa? Sebenarnya kan ilmu kita ini tuh harus berjalan seiringan. Ilmu agama, ilmu duniawi, itu semuanya harus berjalan seiringan. Ketika seseorang hanya mempelajari ilmu agama saja, tidak akan seimbang dengan ilmu duniawinya. Tapi ketika orang mempelajari cuma ilmu dunianya saja, juga tidak akan seimbang dengan ilmu agamanya. Contoh kasusnya seperti ini, ketika di dalam ilmu Islam, orang yang mencuri tangannya itu harus dipotong, orang yang membunuh harus dibunuh kembali, orang yang berzina harus dicambuk. Nah, itu kan tidak bisa diterapkan di ilmu duniawi kita. Kita punya hak asasi, kita punya undang-undang, seperti itu. Di dalam Quran pun, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 97 dijelaskan juga bahwa semua yang diciptakan itu dengan tujuan yang benar, seperti itu. Bahwa apabila sebuah ilmu agama tidak dibandingkan, tidak dibarengkan dengan ilmu duniawi, itu tidak ada masalah apa-apa. Seperti itu. Berarti dalam ilmu Islam juga harus dibarengi juga dengan ilmu dunia ya Ustazah? Iya, seperti itu. Cuma satu ilmu doang berarti? Kalau misalnya kita lihat di Aceh nih, saat ini kan mereka menerapkan ilmu ajaran agama Islam saja. Tapi apakah daerah lain menerima? Tidak. Apakah negara lain menerima? Tidak, mungkin Arab Saudi saja, karena memang di situ pusatnya ya Islam kita gitu. Tapi untuk kita yang di kehidupan sehari-hari, tidak semua ajaran agama Islam itu bisa diterapkan di dunia ilmu dunia kita. Paham ya adik-adik semuanya maksudnya seperti apa gitu? Iya. Apa ajaran Islam tentang berlanjutnya lingkungan yang diterapkan di teknologi modern, Ustazah? Kalau untuk keberlanjutan teknologi modern, pada dasarnya kita manusia ini bertugas untuk menjaga apa yang sudah ada. Kita memiliki tanggung jawab, masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, menjaga apa yang sudah diberikan Allah gitu. Jadi selama teknologi modern itu tidak merusak apa yang sudah Allah berikan, tidak menyebabkan polusi, tidak menyebabkan kerusakan alam, Islam mendukung penuh terhadap kemajuan teknologi tersebut. Jadi sesungguhnya ajaran Islam itu tidak apa-apa gitu. Misalnya dengan kemajuan teknologi kita nih, kita semakin modern, kita semakin canggih gitu. As long as kalian zaman sekarang bilangnya selama tidak merusak alam, itu sih oke-oke saja. Ajaran kita tetap mendukung. Agama Islam selalu mendukung. Ustazah, contoh ilmu terapan yang sejalan dengan prinsip Islam apa aja? Banyak sih kalau adik-adik pelajari. Dulu kita belajar nggak sih tentang Ibnu Sina? Dia adalah salah satu pemuka agama dengan prinsip-prinsip Islamnya yang menerapkan ilmu kedokteran. Jadi tuh Al-Quran dibedah nih sama beliau, dicarilah isinya. Apa ya, bagaimana ya ilmu kedokteran ini? Kalau orang sakit jantung obatnya apa ya? Semua itu ada di Al-Quran. Beliau yang menafsirkan, beliau yang menjalankan, memberikan prinsip bahwa ilmu jantung, obat jantung tuh ini segala macam, itu berasal semua dari Al-Quran. Beliau salah satu pelopor agama Islam yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran. Kalau kita lihat dari astronomi juga ada Al-Barini. Beliau itu adalah salah satu yang pelajari ilmu astronomi berdasarkan dari bahwa kekayaan alam yang diciptakan Allah. Beliau berdasarkan satu ide itu aja, mulailah belajar, mulailah bedah Al-Quran. Seperti itu. Maka kalau adik-adik ingin pintar, ingin maju, bedahlah Al-Quran.
Sesungguhnya ilmu kita ini, ilmu komunikasi, ilmu akuntansi, ilmu kedokteran, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Tapi dengan jalan yang benar. Al-Quran akan benar, kita pelajarinya dengan jalan yang benar. Kalau misalkan ada orang yang hijrah nih Ustazah, tapi dia malah rakit bom, malah buat bom. Jadi orang berpikir orang yang berhijrah ini nggak benar. Itu bagaimana itu Ustazah? Hijrahnya sudah benar, tujuan hijrahnya yang salah. Maka pelajari Al-Quran dengan sebagaimana mestinya. Ketika Al-Quran bilang rakitlah bom, bukanlah kita harus merakit bom langsung, menyerang orang-orang nggak jelas. Bahwa sebenarnya kan Al-Quran itu representasi dari hal-hal yang baik. Dulu misalnya ada ilmu rakit bom, lalu kenapa dibuat ilmu rakit bom di Al-Quran gitu? Itu kan seram Ustazah, itu kan takut Ustazah. Pada saat itu mungkin digunakan untuk hal perang, cara membuat pedang itu untuk perang, strategi perang dan segala macam gitu. Dan cuma tidak bisa langsung direpresentasikan mentah, sesuai dengan porsinya. Berarti bagaimana itu pentingnya ilmu dunia dan ilmu agama itu harus kita barengi. Jangan ilmu agama saja, jangan ilmu dunia aja gitu. Kembalilah ke situ lagi. Itu pentingnya mempelajari ilmu dunia dengan ilmu agama. Kalau kita bedah Al-Quran mentah-mentah nih, adik-adik nih kebaca nanti, buatlah bom, rakitlah bom, peranglah, menanglah Islam, seperti itu contohnya misalnya ayat Al-Quran mengatakan. Lalu tanpa dibarengi dengan ilmu duniawi, ditelan mentah-mentah gitu saja, apa terjadinya? Kriminalitas kan di muka bumi ini. Maka itulah pentingnya tadi ilmu yang sejalan, berkeseimbangan, berkesinambungan, seperti itu. Jelas nih. Sudah jelas, sudah cukup. Cukup Ustazah. Tutup Inan. Terima kasih atas waktunya ya Ustazah. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat bagi kami semua. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.